Kali ini kita akan belajar cara membaca hasil pengukuran dari jangka sorong. Jangka sorong memiliki dua skala. Yang pertama, skala utama itu yang atas. Yang kedua, skala nonius itu yang bawah. Nah, skala utama ini memiliki satuannya itu cm. Sedangkan yang bawah, skala nonius memiliki satuannya itu milimeter. Jangka sorong memiliki nilai ketelitiannya itu 0,1 mm atau 0,01 cm. Untuk membaca hasil pengukuran jangka sorong itu rumusnya adalah skala utama ditambah skala nonius. Nah, sekarang bagaimana cara membaca hasil pengukuran jangka sorong? Yang pertama itu kita cari dulu skala utamanya. Kita lihat angka 0. Angka 0 ini dekat dengan garis yang mana? Yang depan atau yang belakang? Nah, di sini kita selalu ambil yang garis yang depan atau garis sebelum angka 0. Kalau misalkan di sini 15, berarti di sini 14,9, 14,7, 14,9, 14,8, 14,7. Nah, berarti skala utamanya itu adalah 14,7. Yang kedua, kita cari skala noniusnya. Untuk mencari skala nonius, kalian harus cari garis yang berhimpit antara skala utama dan skala nonius. Kita cari mana yang berhimpit atau yang menempel satu sama lain. Nah, yang ini ya. Ini angka berapa? Kalau misalkan di sini 5, berarti sini 6, sini 7. 7 jangan lupa dikalikan dengan nilai ketelitian jangka sorong. 7 dikali 0,01 cm, 0,07. Nah, yang terakhir kita jumlahkan skala utama dijumlahkan dengan skala nonius menjadi 14,77 cm. Contoh yang kedua. Yang pertama kita cari dulu skala utamanya. Garis mana yang dekat dengan 0? Kita selalu ambil garis yang ada di depan 0 atau yang sebelum 0. Kalau misalkan di sini 11, di sini 11,1, 11,2. Berarti skala utamanya itu adalah 11,2 cm. Kita cari. Sekarang yang kedua itu kita cari skala noniusnya. Cari garis yang berhimpitan, yang saling berhimpitan, saling menempel. Yang mana coba? Yang ini. Ya kan, yang ini. Berarti kalau misalnya di sini 5, 6, 7, 8. 8 dikalikan nilai ketelitiannya 0,01 cm, berarti 0,08 cm. Yang terakhir dijumlahkan, tadi 11,2 cm ditambah 0,08 cm menjadi 11,28 cm. Contoh yang ketiga, kita cari dulu skala utamanya. Angka berapa yang atau garis mana yang dekat dengan angka 0 atau garis 0? Kita selalu ambil sebelum angka 0. Kalau misalkan di sini 1, berarti di sini 0,9, di sini 0,8. Berarti skala utamanya itu 0,8 cm. Nah, sekarang cari skala noniusnya. Cari garis yang saling berhimpitan. Yang mana? Nah, yang ini ya. Kalau misalnya di sini 5, 6, 7, 8. 8 dikalikan 0,01 cm, 0,08 cm. Sekarang kita jumlahkan. 0,8 cm dijumlahkan dengan 0,08 cm. Hasilnya menjadi 0,88 cm atau 0,088 mm. Selanjutnya kita akan belajar cara membaca hasil perhitungan
pada mikrometer sekrup. Kalau pada mikrometer sekrup sama saja dengan jangka sorong. Bedanya itu mikrometer sekrup memiliki nilai ketelitiannya itu 0,01 mm. Nah, sama dengan jangka sorong, mikrometer sekrup itu memiliki dua skala, yaitu skala utama dan skala Noniusnya. Untuk mikrometer sekrup, skala utamanya yang ini, dan skala Noniusnya yang ini yang bisa berputar. Bagaimana cara membaca hasil pengukuran mikrometer sekrup? Sama saja dengan cara membaca jangka sorong, tinggal ditambahkan skala utama dan skala Nonius. Pertama kita cari dulu skala utamanya. Nah, skala utamanya kita lihat yang mana? Kita lihat yang dekat garis ini nih. Kita lihat berapa. Nah, kalau dalam mikrometer sekrup, di sini nih angka yang bawah itu nilainya setengah. Kalau misalkan di sini 0, berarti sini 0,5, 1, 1,5, 2. Berarti angka berapa yang dekat dengan garis ini? 2. Berarti skala utamanya itu 2. Kemudian kita cari skala Noniusnya. Skala Noniusnya kita lihat nih. Garis pada skala utamanya ini berhimpitan dengan garis mana nih? Ini angka berapa? Kalau misalkan di sini 30 berarti 31. Skala Noniusnya yaitu 31 dikalikan 0,01 mm menjadi 0,31 mm. Nah, yang terakhir kita jumlahkan skala utama dengan skala Noniusnya. Berapa? 2 mm ditambah 0,31 mm menjadi 2,31 mm. Sekarang contoh yang kedua. Pertama, cari dulu skala utamanya. Kita lihat angka berapa yang dekat dengan garis ini. Kalau misalkan di sini 5, 6, 7, 8, 8,5. Berarti skala utamanya 8,5 mm. Selanjutnya kita cari skala Noniusnya yang berhimpitan dengan garis ini, garis pada skala utamanya. Yang di bawah ini 5, 6, 7, 8 ya. 8 dikalikan 0,01 mm, 0,08 mm. Kita jumlahkan 8,5 mm dijumlahkan dengan 0,08 mm menjadi 8,58 mm. Contoh yang ketiga. Yang pertama, cari dulu skala utamanya. Angka berapa yang berdekatan dengan garis ini? Kalau misalnya di sini 15, 16,5 ya, 16,5. Skala utamanya berarti 16,5. Selanjutnya kita cari skala Noniusnya, dimana yang saling tegak lurus dengan garis pada skala utama ini. Kalau misalkan yang di atas ini 5, berarti yang di bawah 4, 3 dikali 0,01 mm. Berarti skala Noniusnya 0,03 mm. Dijumlahkan dulu 16,5 mm jumlahkan tadi 0,03 mm. Berarti 16,53 mm.